Perum Perumnas pengembang plat merah yang paling aktif membangun rumah subsidi dalam program Sejuta Rumah atau PSR. Salah satu contoh portofolio mereka adalah Perumnas Dramaga di Cibinong, Bogor. Menurut Budi Sadewa Soediro, Direktur Utama Perum Perumnas, Perumnas memang perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan program perumahan pemerintah, termasuk PSR. Selain membangun rumah subsidi, Perumnas juga membangun rumah-rumah komersial. Salah satu proyek besarnya adalah Samesta Parayasa di Parung Panjang, Bogor. Perumnas membangun stasiun kereta di depan kawasan perumahannya untuk memberikan daya tarik lebih. Jadi, ketika stasiun ini beroperasi tahun depan, Samesta Parayasa bakal menjadi hunian tapak pertama Perumnas yang memiliki konsep Transit Oriented Development atau TOD. Jadi sedikit saya sampaikan terkait Perumnas. Perumnas ini merupakan satu-satunya developer yang dimiliki oleh pemerintah dengan kepemilikan saham oleh pemerintah ini 100%. Artinya Perumnas ini harus menjadi kepanjangan pemerintah dalam mewujudkan rencana atau program-program pemerintah. Salah satunya adalah program 1 juta rumah. Nah, program 1 juta rumah ini kalau bicara keterlibatan Perumnas ini sudah sejak berdirinya memang Perumnas ini ditujukan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian layak huni. Terkait yang 1 juta ini, saat ini Perumnas aktif dalam kegiatan membangun rumah di 39 proyek tersebar di seluruh Indonesia. Bukan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah saja, di sini termasuk untuk juga masyarakat umum. Artinya segmen menengah. Memang Perumnas ini dalam penyediaan rumah ini masuk ke dalam segmen menengah bawah. Termasuk di dalamnya adalah MPR. Jadi kalau keterlibatannya berapa banyak yang sudah dibangun, sebetulnya sudah banyak sekali rumah yang dibangun oleh Perumnas. Khususnya untuk MPR ini salah satunya kita ini ada di kawasan TOD Samesta Margonda, masuk bagian dari 39 proyek dan 1 tower dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui program FLPP. Jadi Perumnas ini sesuai dengan PP 83 tahun 2015 berkewajiban menyediakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di setiap proyeknya adalah minimal adalah 20% dari jumlah unit yang dibangun pada lokasi itu. Ketentuannya ada 20%. Secara umum saat ini 50-50, artinya 50% untuk masyarakat berpenghasilan rendah, 50% untuk menengah ke bawah. Khusus untuk proyek ini karena memang lokasinya ini kan dengan lahan yang sangat terbatas, kemudian di perkotaan, komposisinya 20% untuk MPR, yang 80% adalah untuk masyarakat menengah ke bawah. Kenapa kok demikian tidak lebih dari 20%? Karena sangat tergantung dari nilai tanahnya. Kalau semuanya atau diperbesar untuk MPR-nya pada lokasi yang tanahnya mahal, ini menjadi kami sulit untuk mewujudkannya. Jadi untuk di tempat ini TOD ini memang kami patok sekurang-kurangnya adalah 20%. Dari total 940 kalau nggak salah di sini ada 182 unit yang kami khususkan untuk MPR melalui fasilitas FLPP atau subsidi. Kalau FLPP ini memang kebutuhannya sangat banyak, apalagi ini di perkotaan, kemudian terletak di TOD, ini sudah sold out, habis 182 dan sudah terhuni. Demikian juga yang komersial, karena harga produk Perumnas ini dibanding dengan produk-produk developer lain pasti jauh. Kita harganya masih sangat-sangat terjangkau. Kalau bicara terserap dari produk kami, mungkin di sini sudah hampir 90% terserap. Hanya tinggal yang 2 kamar. 2 kamar ini yang memang perlu waktu lah. Tapi harapannya dalam tahun ini sudah terserap habis.
Kalau terhuniannya karena ini memang secara bertahap ya, khusus yang untuk komersial mungkin masih 60% terhuni. Tapi kalau yang FLPP ini kan, untuk bisa mendapatkan FLPP ini kan rumah pertama harus dihuni, tidak boleh dipindah tangankan, paling tidak selama 10 tahun. Jadi pasti dihuni. Itu. Fasilitas FLPP ini diberikan kepada kepemilikan pertama. Jadi mereka belum pernah memiliki rumah dan harus dihuni, tidak bisa dipindah tangankan. Jadi ya memang harus dihuni. Dan ada batasan-batasan penghasilan, ada batasan-batasan penghasilan yang berhak mendapatkan harga subsidi. Batasan penghasilan berapa? Maksimum adalah 8 juta. 8 juta bukan satu keluarga. 8 juta. Jadi memang harus tepat sasaran. Kalau terjadi pelanggaran, saya kira kemungkinannya kecil. Karena asesmennya cukup panjang. Dan yang melakukan asesmen bukan Perumnas. Dari batasan penghasilan, itu dari perbankan, kemudian ada ketentuan-ketentuan lain untuk membuktikan bahwa itu kepemilikan rumah yang pertama, itu ada institusi yang menentukan. Jadi sebelum berhak mendapatkan fasilitas itu akan di-assessment. Karena ini kepemilikan pertama ya seharusnya itu tidak akan dihuni oleh orang lain. Mereka kan perlu. Pada saat assessment itu memang juga dilihat seberapa perlu orang ini. Sehingga harapannya sih harusnya tidak terjadi seperti itu. Kecuali pindah tugas barangkali. Sekarang beli karena tugasnya di dekat dengan Depok atau sepanjang jalur transportasi ini sehingga mudah dijangkau, kemudian pindah ke katakan ke IKN sehingga kosong ditempati keluarganya, tapi tidak boleh beralih. Kalau FLPP ini disalurkan oleh bank penyalur, artinya yang disetujui oleh Kementerian PUPR, siapa saja bank penyalurnya. Nah, kalau khususnya untuk Perumnas ini kami bekerja dengan semua himbara. Ya, himbara. Jadi umumnya memang semua bank himbara merupakan bank penyalur FLPP. Kalau Perumnas dengan bank himbara. Untuk semua proyek. Kalau yang MBR, harganya itu kan ditentukan oleh pemerintah. Per meter persegi, kalau enggak, itu ada areanya. Kalau nggak salah di sini adalah 8,4 juta sebelum kenaikan. 8,6 juta per meter persegi sebelum kenaikan. Mungkin sekarang 9,4 juta per meter persegi setelah masuk tahun 2023 kemarin. Kemudian artinya harga ini antara range antara 200 sampai dengan 300 untuk yang high rise. Kalau untuk yang landed itu yang rumah tapak itu juga berdasarkan area. Range-nya antara 142 sampai dengan 180. 180 kalau sampai ke Papua ya. Tapi kalau di Jawa aja 140 sampai dengan 160. Kalau bicara 39 proyek ini adalah semua proyek yang ongoing. Kalau yang sudah selesai banyak, karena proyek yang sudah dikerjakan Perumnas sudah lebih dari 400 kawasan. Tapi yang masih menghasilkan dengan artinya skala ekonomi yang bisa menjadi cash flow-nya Perumnas saat ini, yaitu di 39 proyek ini. Ke depan kami juga sudah menyiapkan proyek untuk sampai jangka tahun 2034. Kita sudah siapkan proyek-proyek mana yang akan kita eksekusi. Kami sudah mempunyai RJPP lah ya, RJPP sampai tahun 2024. Setiap tahunnya ya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 triliun lah untuk bisa mengeksekusi itu. Kami juga sudah merencanakan untuk itu ada dari kas internal, ada dengan penerbitan MTN atau obligasi, ada juga yang melalui konversi utang negara dan sebagainya. Itu kami sudah rencanakan dengan baik. Setidaknya sampai tahun 2029 rencana pendanaan sudah ada. Ya, memang Perumnas ini sekarang sedang fokus pada proyek-proyek yang berorientasi kepada transportasi massal. Yang tujuannya untuk membantu pemerintah
mewujudkan kota yang berkonsep hijau, ya, mengurangi transportasi, mengurangi emisi, mendekatkan konsumen pada transportasi massal. Ini bagian dari tujuan kami untuk mengurangi emisi dan kepadatan masuk kota. Sekarang kita mau masuk kota ini kan susah, ya. Kalaupun ada rumah tapak itu pasti jauh di luar kota, nggak mungkin ada di dalam kota dengan harga tanah yang mahal. Nah, untuk menjembatani itu harus ada transportasi massal untuk memudahkan penghuni menuju akses ke kota dengan waktu yang tepat, ongkos yang murah, gitu kan. Nah, salah satu yang kami create saat ini adalah ada di Parung Panjang, namanya Parayasa. Parung Panjang ini sebetulnya kami sudah bangun lebih dari 400 hektar. Sekarang sisa 200 hektar yang akan kami develop. Nah, melengkapi yang 600 hektar ini kami tambahkan satu stasiun di Desa Lempang namanya. Nanti stasiunnya namanya Lempang Parayasa. Itu adalah produknya rumah tapak. Rumah tapak yang mempunyai akses transportasi massal dengan kami bangun stasiun di depan kawasan persis. Jadi ini kelebihan dari kawasan itu. Rencananya kami akan groundbreaking nanti kalau tidak ada perubahan dan semua undangan yang kami harapkan bisa hadir itu di tanggal 28 September ini. Kalau stasiun ini kan sesuai undang-undang operatornya KAI, kereta api ini. Tanpa sesi cerantel undang-undangnya adalah operatornya KAI. Tapi sebagai pemilik jalannya ini kan Debhub. Berarti kami harus bekerjasama dengan Debhub. Nanti stasiun ini akan kami serahkan kepada negara melalui Departemen Perhubungan. Nah, atas pengelolaan ini stasiun ini Debhub memberikan konsesi kepada KAI. Nah, ini yang barusan kami rembuk dalam rangka untuk nanti 28 September ini bisa kami mulai groundbreaking lah. Sehingga dalam waktu paling nggak tahun depan stasiun sudah bisa selesai. Nyambung yang dari arah Maja ke Tanah Abang ya, ke Tanah Abang, ke Palmerah. Ya. Sekarang yang tersisa masih ada 200 hektar. Tahap 1 dari 200 hektar ini akan kami mulai dengan di atas lokasi yang 60 hektar. Yang sudah land developnya kami kerjakan. Jadi nanti masih ada sisa 140 hektar lagi untuk pengembangan berikutnya. Kalau yang sudah terbangun sejak dulu sudah 400 hektar. Kira-kira 1 hektar itu 40-50 unit rumah lah. Ya tinggal dikalikan aja. Kalau secara timeline-nya sendiri, Parung Panjang itu untuk sampai 200 hektar terakhir ini bisa selesai nanti di tahun 2030. Konsep greenhousing ini kan belum lama, tapi kami sudah mulai. Setidaknya kami sudah ada kawasan yang bersertifikat greenhousing yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Nah, untuk mendapatkan sertifikat greenhousing ini banyak yang harus kami lakukan. Mulai dari perencanaannya itu harus mengacu kepada konsep-konsep bangunan hijau. Perencanaan kawasannya, ini kami sudah dapat sertifikat. Di situ misalnya dalam setiap perencanaan kawasan, kecukupan ruang terbuka hijau seperti ini, itu setidaknya ada 40% dari luas tanah itu. Kemudian ada pengelolaan wastewater melalui WTP atau STP. Jadi air buangan limbah itu diolah lagi bisa untuk, atau air hujan bisa untuk menyiram tanaman. Kemudian keberpihakan terhadap pejalan kaki dengan menyediakan pedestrian yang layak. Ya, konsep-konsep seperti itu. Ruang-ruang komunal tersedia, penggunaan desain yang hemat energi, sirkulasi udara yang baik. Sehingga dengan sirkulasi udara yang baik akan mengurangi pemakaian AC. Dengan pencahayaan yang baik akan mengurangi penggunaan energi listrik. Nah, banyak parameter termasuk dari bangunannya, material bangunannya. Itu kita pilih yang pada saat dibuat adalah menggunakan
teknologi hijau. Teknologi hijau itu ada nilai-nilainya. Ya, jadi kami sudah mengarah ke situ. Sekarang kami sudah mendapat sertifikat greenhousing oleh Kementerian PUPR. Ada di Bandung, namanya Semesta Pasadana, kemudian Semesta Parayasa, Semesta Campaka, itu di Purwakarta, kalau Parayasa itu di Parung. Kemudian TUD ini ada di sini, di Tanjung Barat, yang siap diresmikan, dan satu lagi ada di Serpong. Ya, bangunan material ramah lingkungan itu dimulai dari memfabrikasi material itunya sendiri yang tidak mengganggu kesehatan. Contoh dulu asbes gitu kan, itu di informasi yang mengganggu kesehatan sudah kita nggak gunakan lagi. Kita ganti GRC yang tidak menyebabkan sakit. Kemudian pabrik keramik yang menggunakan pembakarannya batu bara, kita sudah tidak gunakan lagi. Kita gunakan yang pembakarannya menggunakan gas dan sebagainya seperti itu. Itu dari sisi penggunaan material. Tapi kalau sampai ke daur ulang, rasanya di Perumnas ini belum ada. Ke depan kita proyek harus hijau. Dari mulai perencanaan sudah kita rencanakan, hasil akhirnya adalah produk yang mendukung greenhousing. Sebetulnya kalau bicara lebih murah atau lebih menguntungkan, itu tergantung dari konsep bisnisnya. Mungkin mahal di satu sisi, tetapi dari sisi bunga bank menjadi lebih murah karena serapannya lebih cepat. Kita bicaranya nggak bisa sepotong-sepotong, kita harus secara komprehensif. Kalau hanya dilihat bangunannya saja mungkin lebih mahal, tapi serapannya cepat, bunga banknya lebih murah. Jadi kita hitungnya secara keseluruhan. Ya tentunya ke depan ini akan menjadi satu hal yang menarik kalau dengan produk-produk yang mendukung greenhousing ini mendapat fasilitas, kemudahan akses pendanaan dengan bunga yang lebih murah. Harapannya adalah itu bagi developer. Tetapi bagi pemerintah sebetulnya manfaatnya sudah didapat dengan berkurangnya kendaraan pribadi masuk ke kota. Otomatis kan emisi karbonnya turun, gitu kan, kemacetan turun, subsidi bahan bakarnya turun, itu dari sisi pemerintah. Tapi dari sisi pengembang harapannya ke depan akses pendanaannya itu bisa lebih mudah dan bunganya lebih murah. Ya, sekarang ini kalau kita menggunakan bunga komersial ini antara berapa? 7 sampai 9. Barangkali ya harus di bawah itu. Ya, di bawah bunga komersial. Karena kita sudah melakukan program greenhousing ini.